Perkenalkan, saya Siti Puji Masaroh, mahasiswa Universitas Mercu Buana, kelas karyawan. Untuk kesempatan ini saya akan presentasi tentang tugas PA5. Tugas pertama yaitu bedah karya bangunan mixed. Untuk tugas ini ada dua, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, untuk tugas mandiri, saya akan bedah bangunan mixed Sky Green Residential and Retail Tower BWH yang berada di Taichung City, Taiwan. Ini desain dimulai pada tanggal 14 Januari 2014 dan selesai pembangunan pada bulan November 2019. Memiliki luas area 61.026 meter persegi, 6 level basement yang digunakan sebagai parkir, lantai 1 sampai lantai 3 sebagai retail, lantai 4 sebagai fasad dan fasum hunian, lantai 5 sampai lantai 26 sebagai hunian. Bangunan ini memiliki ketinggian 104,4 meter dengan lantai terakhir lantai 26 pada level 91,95 meter. Berada di Gyeonggi Road, Taichung, Taiwan dan didesain oleh arsitektur Singapura WOHA. Sky Green Residential and Retail Tower merupakan pengembangan serbaguna yang terletak di jantung kota Taichung di lingkungan yang padat dan berkembang. Bangunan ini terdiri dari dua plot yang menghadap ke jalan utama Gyeonggi dan menghadap ke jalan Daein sebagai sekunder yang lebih tenang. Pengembangan terdiri dari dua menara dengan 26 lantai dengan unit apartemen dari tingkat 4 dan seterusnya serta ruang liter dari lantai dasar sampai lantai 3. Nah, untuk historinya pada tahun 2012, WOHA diundang pemerintah kota Taichung dan Universitas Fengsha pada acara pameran rating arsitektur yang diprakarsai program Gateway Project Masterplan pemerintah setempat. Untuk setnya berada di Gyeonggi Road sebagai jalan utama dan Daein Road atau Dadun Road sebagai sekunder road. Nah, ini untuk beberapa fasilitas publik yang dekat dengan bangunan. Yang pertama Taichung Special Educational School, yang kedua Shuxian Temple, dan untuk beberapa view bangunan dari jalan Gyeonggi Road dan Dadun Road. Nah, untuk sirkulasi dapat diakses dari dua arah, pertama dari Daein Road menuju parkir dan yang kedua melalui Dadun Road untuk para pejalan kaki. Konsepnya, Taiwan mengambil langkah lain menuju menjadi kota yang lebih hijau, lebih layak huni dengan konsep Sky Green. Dirancang oleh firma arsitektur Singapura WOHA, gedung tinggi ini memiliki konsep Sky Green, disesuaikan agar sesuai dengan budaya lokal dan iklim suhu subtropis setempat. Nah, ini untuk sirkulasi, zoning, dan hubungan ruang. Pada basement ada beberapa ruang dikelompokkan menjadi 3 seperti parkir, MEP room, dan fasilitas. Untuk ground, masuk entrance ke lobby, ke retail. Retail bisa diakses dari luar untuk umum, bisa ke water feature, library, long library. Sirkulasi di lantai 4, fasad dan fasum hunian. Dari lobby kita bisa lihat bisa ke gym room, ke bamboo garden, yoga room, function room, children playroom, dan jembatan menuju tower 1 yaitu ke swimming pool. Nah, untuk tipikal tipe 1 ada 2 tower. Tower pertama dari lobby kita langsung ke unit. Tower kedua dari lobby bisa menjadi 2 bagian. Bagian 1 dari lobby unit ke Sky Garden maupun ke roof deck. Bagian 2 ini lebih ke publik, dapat diakses banyak orang. Dari lobby bisa ke roof dan drying yard. Untuk tipikal tipe 2 di tower 1, bisa kita lihat dari lobby kita ke unit. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tipe unit. Yang pertama unit dengan Sky Garden dan hanya unit dengan balkon biasa. Nah, untuk tower 2 kita dari lobby bisa langsung ke unit dengan extended balkon maupun unit dengan Sky Garden. Ini untuk roofnya bisa kita lihat aksesnya masih dengan lift lobby, bisa ke roof deck dan lain-lainnya. Untuk zoning vertikal, area bawah, area parkir pada basement yang memiliki 6 level yang digunakan untuk parkir, lebih ke semi private. 3 lantai di atasnya ini untuk publik, ini yang berfungsi sebagai komersial yaitu retail. Nah, untuk lantai atasnya baru itu hunian. Ini untuk set plan-nya bisa kita lihat area pembangunan ini di Gyeonggi Road, Daein Road. Pada denah lantai 1 ini, untuk akses kendaraan bisa diakses dari Daein Road masuk ke dalam ramp menuju ke basement. Nah, di lantai groundnya ini banyak detail di bawah yang dapat diakses banyak orang. Nah, untuk lantai 1, 2, dan 3 kurang lebihnya sama dengan lantai ground dengan fungsi komersial. Ini untuk lantai 4-nya. Lantai keempatnya lebih ke fasad dan fasum hunian. Dari lobby kita bisa ke gym room, bamboo garden, yoga room, multifunction room, playroom, dan juga dapat ke kolam renang. Untuk lantai tipikal tipe 1 bisa kita lihat dari lobby kita bisa ke unit. Nah, di sini unitnya dibedakan menjadi 2, unit tanpa balkon dan unit dengan Sky Garden. Untuk tower 2 hampir sama,
Dari lobby kita ke unit dengan extended balkon, dan unit ke arah roof deck atau maupun ke sky garden. Ini untuk tipikal. Tipe 2 hampir sama sepertinya yang tower 1 mirror dengan yang level di bawahnya tadi. Nah, untuk yang tower 2 dari lobby kita ke unit dengan extended balkon dan sky garden juga. Nah, ini untuk roof aksesnya masih sama lewat lobby. Untuk tampaknya ini tampak utara, ini untuk tampak selatan, tampak timurnya, dan tampak barat. Ini di sini terlihat dua masa atau dua bangunannya kelihatan, bangunan pertama dan yang kedua. Untuk potongan dan struktur bangunan dipakai sebagian besar menggunakan kolom dan balok, lebih tepatnya kolom dan balok beton. Seperti dilihat pada gambar, ada balok-balok pada setiap lantai, pada setiap pertemuan kolom. Nah, pada basement dia memakai retaining wall, dan juga pada bangunan ini juga menggunakan sistem struktur core pada area sirkulasi vertikal. Ini untuk fasadnya. Sky Garden di setiap 5 lantai di dalam tower memiliki beberapa tanaman yang menciptakan Sky Green. WOHA mengisi pengembangan Sky Green di Taiwan dengan pohon dan tanaman di setiap tingkatnya. Bisa kita lihat pada gambar per 5 tower. Ini ada balkon atau yang disebut di sini itu Sky Green, Sky Garden. Ini ada pohon-pohon, ada tanamannya. Jadi untuk menciptakan bangunan hijaunya, green buildingnya. Nah, ini masih lanjutannya tadi. Ini per 5 level bangunan. Ini untuk fasad Sky Garden hanya ada pada per 5 lantai dan hanya dapat diakses dari unit yang bersangkutan, memberikan kesan eksklusif. Hanya per 5 lantai dan dapat diakses oleh 2 unit. Nah, 2 unit itu dari sisi kanan dan sisi kiri yang hanya dibatasi oleh kolam. Nah, ini yang kedua, ada extended balkon. Extended balkon diaplikasikan pada sebagian besar unit hunian yang belum mendapatkan akses ke Sky Garden. Nih, dapat dilihat nih, banyak unit yang memakai extended balkon untuk memberikan ya orang-orang yang di dalam unit juga dapat merasakan udara luar, punya keleluasaan. Nah, di extended balkonnya itu juga ditanami tanaman, jadi hijaunya dapat. Untuk yang ketiga, pada bangunan ini ada mesh screen serve as a trellis for green creeper plants. Fasad pengembangan dan balkon yang menonjol dipenuhi oleh pohon dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sementara layar jala berfungsi sebagai teralis yang digunakan untuk tanaman menjalar hijau serta membawa rasa alam pada kehidupan penghuninya. Tanaman juga membantu melindungi rumah dan sinar matahari dengan tanaman hijau yang berfungsi sebagai penghubung aktif antara penghuni dan bangunannya. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Di area bangunan yang tidak ada Sky Garden, tidak ada extended balkon, dia ada teralis jala. Nah, di situ tuh ada tanaman-tanaman merambat hijau. Jadi dia seperti menyelubungi bangunan dengan jala dan tanaman rambat hijau. Jadi kesan hijaunya bangunannya tuh keluar. Bisa dilihat pada gambar. Nah, ini green sky-nya. Ini untuk fasad di bawah, retail dengan kaca-kaca yang mempunyai kesan luas. Untuk kesimpulannya, konsep bangunan yang merespon keadaan wilayah sekitar yang merupakan kawasan pusat perkotaan dengan banyak kesimpulannya, konsep bangunan ini sangat merespon keadaan wilayah sekitar yang merupakan kawasan pusat perkotaan dengan banyak bangunan tinggi lainnya, sehingga mengusung tema bangunan hijau dengan Sky Green yang kemudian diaplikasikan pada bangunan dengan Sky Garden. Bangunan dengan pengembangan yang digunakan secara berkelanjutan
Bangunan dengan pengembangan yang digunakan secara berkelanjutan dan berfungsi campuran disesuaikan agar sesuai dengan budaya lokal dan iklim subtropis. Yang ketiga, akses dan sirkulasi pada area hunian sangat tertata sehingga memaksimalkan mungkin menjaga privasi pengguna dengan fasilitas taman dan balkon private. Yang ketiga, akses dan sirkulasi pada area hunian sangat tertata dan semaksimal mungkin menjaga privasi pengguna dengan fasilitas taman dan balkon private. Nah, yang terakhir ini, konsep bangunan tersebut relevan dengan bangunan mixed use yang akan kami rancang, yaitu bangunan bertingkat tinggi dengan fungsi campuran diantaranya hunian dan retail dengan konsep green building dengan maksimum 4-6 unit per towernya. Sekian dari saya untuk presentasi individunya. Terima kasih.